Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Naufal Ibrahim Tanjung, jurusan Ilmu Hadis, semester 7, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait Tibbun Nabawi, Tibbul Wiqai, dan Bekam, baik itu secara teori maupun praktek. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Tibbun Nabawi yang dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Dr. Munandar MTHI. Jadi langsung saja pembahasan pertama yaitu Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini berasal dari dua kata, yaitu at-tib dan nabawi. At-tib artinya pengobatan dan nabawi artinya penisbahan kepada Rasul. Tibbun Nabawi secara istilah segala praktik, ajaran, pengobatan yang dinisbahkan kepada Rasul. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah akan menurunkan obatnya. Adapun beberapa tokoh terkait Tibbun Nabawi dan karya-karyanya yang pada kesempatan kali ini akan saya paparkan, yaitu pertama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang mana beliau lahir 691, wafat 751 Hijriah. Beliau lahir di Damaskus. Beliau ini merupakan murid kesayangan Ibnu Taimiyah dan ulama yang bermazhab Hambali. Beliau mengarang satu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad yang membahas tentang biografi Nabi melalui perspektif fikih, tetapi di akhirnya dijelaskan tentang Tibbun Nabawi di jilid 4 atau 5 versi kitab Arabnya. Kitab ini merupakan kitab populer dalam Tibbun Nabawi karena membahas menyeluruh terkait Tibbun Nabawi. Akan tetapi kekurangan dari kitab ini ialah minimnya referensi dalam penulisan kitab Zadul Ma'ad ini. Dikarenakan dalam penulisan kitab Zadul Ma'ad ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi sedang melakukan perjalanan dari Damaskus ke Mekah, sehingga isi dari kitab itu merupakan hasil dari hafalan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi wajarlah kalau misalkan di dalam kitabnya itu sedikit referensi, dan ada juga beberapa hadis yang perlu ditinjau ulang dikarenakan tidak ada referensi tersebut. Adapun ulama kedua yaitu Jalaluddin As-Suyuti, lahir 849, wafat 911 di Mesir. Beliau ini mendapat gelar Al-Hafiz dalam ilmu hadis. Sebagaimana yang kita tahu, gelar Al-Hafiz ini ialah gelar untuk orang, untuk ulama yang dia menghafal 100.000 hadis. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mengarang satu kitab juga dalam hal Tibbun Nabawi yang berjudul Manhajus Sawi wal Manhalur Rawi fi Tibbin Nabawi, yang mana kitab ini mengumpulkan hadis-hadis terkait Tibbun Nabawi. Akan tetapi kekurangan dari kitab ini tidak adanya analisis mendalam terkait sains yang membahas tentang Tibbun Nabawi tersebut. Ada juga lagi kitab ulama yang terakhir yaitu Az-Zahabi, lahir 673, wafat 748 di Damaskus. Az-Zahabi ini ulama yang mengarang Syiar A'lamun Nubala dan seorang ulama hadis dan sejarawan. Kitab Az-Zahabi ini diberi judul Tibbun Nabawi, sama seperti kitab Jalaluddin As-Suyuti. Kekurangan dari kitab ini yaitu adanya kekurangan analisis mendalam terkait Tibbun Nabawi tersebut. Dari ketiga tokoh tersebut ada satu garis yang harus ditekankan, bahwasanya pengobatan Nabi bukan hanya bersifat jasmani tetapi rohani, yang mana pengobatannya itu tidak hanya bersifat fisik tapi juga pengobatan hati, sebagaimana salah satu penyakit itu ditimbulkan dari hati. Masuk ke pembahasan kedua yaitu Tibbul Wiqai. Tibbul Wiqai ini berasal juga dari dua kata, yaitu at-tib artinya pengobatan, al-wiqai berasal dari kata al-wiqayah yang artinya pencegahan. Jadi secara istilah Tibbul Wiqai ini ialah pengobatan yang bersifat preventif, mencegah. Maksud dari preventif ini ialah pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasul. Jadi pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasul itu ada dua aspek. Yang pertama dari segi aktivitas sehari-hari, dan yang kedua dari segi ibadah. Jadi aktivitas sehari-hari dan ibadah yang berdampak baik bagi kesehatan. Adapun dari segi aktivitas sehari-hari seperti contoh dalam hadis
la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian sekali-kali minum dalam keadaan berdiri. Ini secara sains membuktikan bahwasanya ketika berdiri ditambah apalagi kita berjalan, maka posisi lambung itu tidak stabil, sehingga untuk minum dengan posisi lambung yang tidak stabil itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Adapun dari aspek ibadah seperti puasa itu berdampak baik bagi kesehatan. Wudu yang berguna untuk menghilangkan bakteri yang ada di wajah, tangan, di anggota wudu. Satu berzikir itu berdampak baik bagi hati. Jadi zikir ini sifatnya bukan jasmani tapi rohani. Sebagaimana dalam hadis, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idzal fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Apabila baik segumpal dagingnya itu, maka baik seluruh tubuh. Apabila jelek segumpal dagingnya itu, maka jelek seluruh tubuh. Yang dimaksud segumpal daging tersebut ialah hati. Sebagaimana kita tahu, penyakit tersebut kebanyakan bertimbulnya dari hati. Mulai dari rasa iri dengki, hasad yang akan mempengaruhi seluruh tubuh kita nantinya. Adapun misal seperti bersedekah itu berdampak baik bagi kesehatan, cuman bukan dari segi jasmani tapi psikologis. Sebagaimana penelitian menjelaskan bahwasanya apabila kita membantu orang lain, maka akan ada zat yang keluar dari tubuh kita, yaitu zat endorfin, zat yang membuat kita itu merasa senang, dan rasa senang itulah yang akan menyehatkan badan kita. Jadi secara tidak langsung juga apabila kita membantu orang lain, maka akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita, dan ketenangan itu berdampak baik bagi psikologis kita. Adapun masuk ke teori materi ketiga, yaitu bekam. Bekam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hijamah, artinya pelepasan darah kotor. Secara istilah, bekam itu ialah pengobatan dari Nabi yang mengeluarkan darah melalui tubuh, yang mengeluarkan darah dari tubuh melalui penyayatan, melukai kulit bagian luar. Bekam ini awal mulanya berasal dari Mesir kuno, dari Cina, akan tetapi dilestarikan oleh Nabi Muhammad sehingga menjadi salah satu tibbun nabawi, pengobatan yang diajarkan oleh Rasul. Bekam ini secara keseluruhan bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, yaitu menghilangkan rasa pegal, dan di tempat-tempat tertentu, misal seperti kepala, bisa untuk menghilangkan rasa migrain, sakit kepala. Adapun beberapa titiknya itu, yang pertama yafuh bagian depan antara kening dengan ubun-ubun bagian depan. Ada juga umumuris, ubun-ubun, akhdain, dua leher belakang, yaitu kahil di pertengahan, antara dua bahu di pertengahan, sedangkan katifain di belakang bahu dua, zahar di bagian punggung, alal warik di pinggul bagian belakang, baru zahrul qadam di bagian betis belakang. Misal kalau untuk kepala yafuh ini berguna untuk migrain, umumuris untuk migrain, kahil berguna untuk penyakit THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ada juga ini akhdain. Kalau kahil itu berguna untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di punggung. Begitu juga dengan katifain, zohar, dan alal warik. Yaitu zahrul qadam berguna untuk menyembuhkan asam urat. Jadi mungkin hanya sekian teori terkait tibbun nabawi, tibbul wiqai, dan bekam, dan adapun prakteknya akan dijelaskan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Naufal Ibrahim Tanjung. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek bekam. Yang pertama, untuk perkenalan alat, ini adalah cupnya, yang bagian kecil untuk kepala, bagian besar untuk punggung. Minyak zaitun, ini ada alkohol, jarum, dan penarik anginnya itu untuk cup. Adapun yang pertama yang mau kami jelaskan, sebelum membekam kita harus screening kepada pasien, seperti menanyakan seputar apa keluhan, apakah sudah makan atau belum. Kalau belum makan, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, dan orang yang haid tidak boleh dibekam. Sesudah wawancara singkat, masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan posisi pasien. Pada posisi kali ini, pasien dianjurkan untuk duduk supaya ketika pembersihan darah kotornya itu lebih mudah, darahnya tidak tercecer kemana-mana.
Ada juga posisi telungkup, cuman agak menyulitkan untuk membersihkan darah kotornya nanti. Step 2 selanjutnya membersihkan alat bekam. Pertama kita gunakan dulu sarung tangan. Yang kedua kita bersihkan alat bekam dengan alkohol dan tisu tentunya. Baru masuk ke tahap pembekaman. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita tentukan bekamnya itu apa yang mau kita bekam. Kalau misalkan kita mau bekam kepala, titiknya di depan sini yafuh, bagian ubun-ubun, umuris, di sini akhdain, kahil, katifain, zohar, bagian punggung, bagian kaki zohrul qadam. Setelah kita menentukan apa yang mau dibekam, misal kita bekam punggung, yang pertama kita lakukan kita oleskan minyak zaitunnya agar kulitnya ini lebih licin, dan kita kasihlah pijatan sedikit. Sesudah itu kita ambil cup dan sini kita tentukan kita mau bekam seluncur atau bekam diam. Kalau bekam seluncur kita tarik 1 kali tarikan saja, yang mana nanti sudah ditarik cupnya itu digerakkan kemana yang mau kita inginkan. Adapun kalau bekam diam dia 2 atau 3 kali tarikan. Selanjutnya kita milih misalkan bekam diam. Bekam diam itu 2 atau 3 kali tarikan. Kita diamkan selama 3-5 menit sampai kulit di area bekamnya ini berwarna merah kehitaman. Sesudah merah kehitaman kita cabut. Jarumnya ini kita tusukkan berlawanan dengan arah jarum jam ke sebelah kiri. Mulai dari luar melingkar sebelah kiri sampai ke dalam. Dimulai dari luar ke dalam. Udah ditusuk dengan jarum, lalu dikap lagi di tempat yang sama 2 atau 3 kali tarikan, nanti darah kotornya itu akan keluar. Udah selesai. Untuk membersihkan darah bekamnya, kita anggaplah ini tisu. Pembersihannya itu mulai dari bawah. Tisunya ini kalau bisa agak lebih banyak sedikit. Pembersihannya mulai dari bawah. Cupnya itu dibuka dari atas, baru darah ditampung dari bawah. Udah selesai, dibersihkan lagi. Kalau seandainya masih ada dirasa darah yang menempel di pori-porinya ini, di bekas luka tusukan tadi itu, kita cup sekali lagi. Udah selesai, dibersihkan. Nah, ketika udah selesai membekam, maka dianjurkan untuk minum air hangat. Dan ketika prosesi bekam telah selesai, dianjurkan waktunya itu waktu-waktu yang tidak berdekatan dengan waktu sholat. Karena orang yang udah dibekam basah tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syahputra Simanjuntak, jurusan Ilmu Hadis semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi sendiri berasal dari 2 kata. Yang pertama at-tib dan an-nabawi. At-tib sendiri dapat kita maknai sebagai proses penyembuhan atau pengobatan jiwa ataupun tubuh kita. Sedangkan an-nabawi dapat kita maknai nabi atau rasul. Lalu dapat kita tarik pemaknaan bahwasanya tibbun nabawi ialah proses pengobatan atau penyembuhan yang didasarkan oleh Nabi atau Rasulullah SAW yang pernah mengajarkan tentang bagaimana proses penyembuhan ala beliau, yang dapat kita lihat dengan di hadis-hadis sahih beliau seperti ruqyah dan bekam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, ma anzalallahu da'a illa ma anzalallahu syifa. Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah juga akan menurunkan obatnya. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di dalam Tibbun Nabawi ini. Yang pertama ialah Imam Ibnul Qayyim Al-Zawji. Beliau lahir 691 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau ini lahir di Damaskus. Beliau ini bermazhabkan Imam Hambali. Beliau ini juga salah satu murid kesayangan dari Imam Ibnu Taimiyah.
Salah satu kitab beliau yang tentang Tibbun Nabawi ialah Za'adul Ma'ad. Za'adul Ma'ad ini berisikan tentang sirah nabawiyah namun ditulis dengan pendekatan fikih, di antaranya ada muamalah dan jihad, dan yang paling penting ialah Tibbun Nabawi di dalam kitab Za'adul Ma'ad ini. Yang kedua ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkap beliau ialah Imam Jalaluddin As-Suyuti Abdurrahman bin Abu Bakar. Nama lengkap beliau ialah Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Beliau lahir pada tahun 1445 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1505 Hijriah. Beliau lahir di Kairo, Mesir. Kitab beliau yang membahas tentang Tibbun Nabawi ialah Al-Manhaj Ar-Rawi fi Al-Manhaj As-Sawi fi Al-Manhal Ar-Rawi At-Tibb An-Nabawi. Kitab ini berisikan tentang bagaimana pengelolaan obat-obat alami seperti habatus sauda, kurma, madu, dan air zam-zam. Lalu kitab ini juga membahas tentang bagaimana pola-pola hidup kesehatan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi sendiri ini lahir pada tahun 673 Hijriah dan wafat pada tahun 748 Hijriah. Beliau ini terkenal sebagai salah satu ulama hadis dan juga sejarawan. Kitab beliau yang membahas tentang Tibbun Nabawi namanya juga ialah At-Tibb An-Nabawi. Tidak beda sedikit dengan kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, hampir sama. Kitab beliau ini, kitab Imam Az-Zahabi ini membahas tentang bagaimana pola-pola hidup, bagaimana pola-pola kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang Tibbun Nabawi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Tibbun Al-Wiqai' atau Tibbun Wiqai'. Tibbun Wiqai' sendiri berasal atau memiliki dari dua suku kata. Yang pertama At-Tibb dan Wiqai'. At-Tibb sendiri dapat kita maknai sebagai penyembuhan atau pengobatan. Sedangkan wiqai' sendiri berasal dari kata al-wiqayah yang berarti proses penyembuhan atau proses pencegahan. Maka dapat kita ambil kesimpulan tibbun wiqai' ialah proses pengobatan atau proses pencegahan sebelum datangnya atau sebelum diri kita terkena penyakit. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam, Allah juga menciptakan siang. Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menciptakan kesehatan, Allah juga menciptakan penyakit. Allah memberikan penyakit, Allah juga yang memberikan kesembuhan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadisnya ma anzalallahu da'a illa ma anzalallahu syifa. Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah juga akan menurunkan obatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering orang lalai. Di antaranya dua nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kun fid dunyaka ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar iza amsayta fala tantajir as-sabah wa iza sabahta fala tantajir al-masa. Wa khuz min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Dua hadis ini dapat kita ambil pemahaman tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang. Maka pada Tibbul Wiqai' kali ini ada beberapa aspek yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana cara kita mencegah sebelum datangnya penyakit dalam diri kita menurut atau berdasarkan
apa-apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita melalui hadis-hadis sahihnya. Di antaranya dengan cara menjaga pola makan, menjaga waktu tidur, makan dan minum dengan tangan yang kanan, menjaga kebersihan. Di antaranya dapat kita kaitkan juga dengan beribadah juga merupakan salah satu dapat mencegah datangnya suatu penyakit. Contohnya dengan melaksanakan puasa Senin Kamis. Rasulullah bersabda yang mana artinya sesungguhnya amal ibadah itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku berbahagia apabila amal ibadahku diangkat dalam hal keadaan aku beribadah. Selain puasa Senin Kamis juga dapat kita lakukan dengan cara melaksanakan qiyamul lail atau solat tahajud. Nabi bersabda bahwasanya puasa yang baik setelah puasa Ramadan ialah puasa Muharram, dan solat yang baik setelah solat fardu ialah solat qiyamul lail. Kita juga dapat melaksanakan zikir, wudhu sebelum solat, dan diantaranya juga dengan bersedekah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang tibbul wiqai. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu bekam. Bekam secara bahasa dalam bahasa Arab dikenal dengan hijamah. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan coughing. Bekam secara bahasa dapat kita artikan sebagai menghisap. Bekam secara istilah dapat kita artikan sebagai menghisap atau mengeluarkan darah dengan mengeluarkan darah di permukaan kulit. Mengeluarkan darah di sini dengan menggunakan sayatan-sayatan kecil di permukaan kulit pasien. Dalil tentang bekam dapat kita lihat dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, khairu ma tadaitum bihil hijamah wa qastu bahari. Dalam hadis ini dapat kita ambil artinya bahwasanya dibolehkannya dalam berbekam. Di dalam berbekam ada beberapa manfaat, di antaranya meremajakan kulit, mengeluarkan racun, meningkatkan kualitas tidur, meredahkan peradangan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat bekam yang dapat kita terima apabila kita melaksanakan sunnah Nabi, yaitu berbekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan proses praktik pembekaman. Sebelum kita melaksanakan proses praktik pembekaman, terlebih dahulu kita akan melaksanakan screening. Screening yaitu kita menanyakan keadaan pasien, apakah dia sudah makan atau belum. Maka jikalau dia belum makan, maka tidak boleh dibekam. Lalu kita menanyakan keluhannya. Setelah itu perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya wanita yang sedang berhalangan atau sedang haid tidak boleh dibekam. Setelah kita melaksanakan screening, kita menanyakan keadaan pasien, kita juga harus terlebih dahulu membersihkan alat-alat pembekaman. Yang pertama kita membersihkan alat pembekaman, ini ya cup yang besar ini untuk punggung dan cup yang kecil untuk kepala. Kita membersihkannya dengan menggunakan alkohol. Di sini juga bisa teman-teman lihat, di sini adalah pompa untuk alat penarik angin dari cup. Di sini juga ada pulpen yang di dalamnya ada jarum untuk bisa di kulit pasien. Setelah kita melaksanakan pembersihan secara menyeluruh dari alat, langkah selanjutnya kita melumuri punggung pasien dengan menggunakan minyak zaitun secara keseluruhan sambil kita kusuk-kusuk. Setelah itu kita menentukan, sebelumnya terlebih dahulu kita menentukan bekam yang kita laksanakan ini menggunakan posisi terlungkup atau duduk. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan posisi duduk. Setelah kita mengoleskan secara keseluruhan minyak zaitun ke punggung pasien kita, setelah itu kita perlu teman-teman ketahui bahwasanya
pembekaman ini terbagi kepada dua, pembekaman kering dan pembekaman basah. Pembekaman kering terbagi kepada dua juga. Yang pertama itu seluncur, ditarik sebanyak 1 kali tarikan, dan pembekaman diam ditarik sebanyak 2-3 kali tarikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembekaman basah. Yang pertama kita laksanakan ialah setelah kita mengoleskan minyak zaitun ke seluruh punggung pasien, kita mulai membekam atau meletakkan kap di punggungnya. Dan sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa titik pembekaman yang diantaranya ada di kepala, yafuq, umul mugis, kahil, akhdain, katifain, az-zahar, yang di punggung namanya al-warik, dan di kaki namanya zahrul qadam. Baik, sebelum kita melaksanakan setelah itu kita melaksanakan pembekaman dengan menarik pompa ini yang sebelumnya telah dilumuri minyak zaitun di punggung pasien sebanyak 2-3 kali tarikan sampai kita melihat di punggung pasien ini sudah merah kehitam-hitaman. Setelah merah kehitam-hitaman, maka kita angkat kap tadi, lalu kita tusuk dengan pena yang telah ada di dalamnya jarum berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah itu kita kembali mengkap sekali lagi punggung pasien itu. Sebelumnya, setelah itu kita tunggu sampai 3-5 menit sampai kita merasa darah kotor pasien sudah keluar. Setelah kita merasa darah kotor pasien sudah keluar, maka kita membersihkan darah tersebut dengan menggunakan tisu yang banyak. Contohnya seperti ini, tisu di bawah kap tadi dibuka dari atas pelan-pelan sambil kita membersihkan darah tersebut. Setelah darah tersebut sudah bersih, namun kita masih merasa ada darah yang keluar, maka sekali lagi kita bekam dengan menggunakan kap sampai kita rasa darah tadi tidak keluar lagi. Setelah darah tidak keluar lagi dan kita merasa pembekaman sudah cukup dan badan pasien atau punggung pasien tidak ada lagi darah, maka kita cukupkan pembekaman. Setelah pembekaman, pasien disarankan untuk meminum air hangat dan beristirahat secukupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktik pembekaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.